Boleh politik tapi jangan berantem. Kita capek 2019 sesama muslim saling menghina gara-gara beda politik. Nanti saya mau ajarin bagaimana Rasulullah kenapa sukses hijrah ke Madinah. Resepnya cuma satu, Rasul bisa mempersatukan umat Islam. Berbeda itu pasti. Badan kita kalau nggak ada perbedaan kita nggak bisa hidup. Ada mata, coba ibu badannya mata semua ada nggak? Ada tangan, lihat berbeda. Ada jantung, ada liver, ya ada ginjal. Ini badan kita ini berasal dari berbagai macam perbedaan. Akhirnya kita bisa berjalan bergerak sampai sekarang. Perbedaan akan membuat hidup. Ini perbedaan akan membuat hidup. Nggak boleh kita saling benci. Fala tabaghadu, saling benci sesama muslim gara-gara politik. Demi Allah, keimanan kita dipertanyakan. Kalau dengar dari jawaban salamnya, sepertinya saya prediksi yang barusan jawab salam saya tahun depan akan berangkat haji. Amin. Yang aminnya paling kenceng berangkat duluan. Amin. Yang tidak mengucapkan amin, yang nganterin sampai bandara. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Yang saya hormati ketua yayasan, ketua masjid, pengurus masjid At-Taufik. Tadi saya subuh ceramah di Masjid Taufikur Rahman. Memang nggak boleh jauh dari yang namanya Taufik. Ya, masya Allah, masjid indah, masjid masya Allah nyaman. Dan juga yang saya hormati ketua Majelis Ta'lim Masjid At-Taufik, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah saya ceramah nggak lama-lama karena ibu-ibunya udah solehah semua. Saking solehahnya belum azan udah soleh. Ya, saya ceramah berapa 1 jam, setengah jam. Insya Allah kita memperingati nih tahun baru Islam, bisa hijrah Rasulullah. Saya mau nanya sama ibu-ibu, apakah kalender hijriah, bulan-bulan hijriah apa enggak? Apa yang pertama? Muharram, kedua? Ya, agak kompak. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang keempat? Pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil, Rajab, Syawal, Dzul, Dzul. Inilah bulan-bulan Islam. Siapa yang nggak hafal, saya pastikan dia berarti hidupnya nggak pakai buat ibadah. Demi Allah, siapa yang nggak hafal kalender bulan Islam, berarti hidup di dunianya main-main, kagak ibadah. Kenapa? Saya mau nanya, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan itu adanya kalender Hijriah apa Masehi? Kita disunahkan puasa setiap bulan 13, 14, 15 setiap bulan kalender Islam. Kalau udah puasa 3 hari, tanggal 17-nya bekam. 17, 19, 21 itu sunnah Nabi, makanya sehat. Siapa yang di sini mau sembuh diabetesnya? Nah, ini saya bisa lihat nih ibu-ibu, saya bisa prediksi punya penyakit asam urat. Terbukti dari cara duduknya ganti 30 gaya. Ya, ibu yang dimuliakan Allah, gak hafal kalender Islam dipertanyakan. Ya, dipertanyakan ngajinya ngapain aja tuh. Ngaji udah 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun tapi gak hafal kalender Islam. Dan ingat, kalender yang kita pakai ini Masehi, ini adalah kalender peninggalan bangsa Romawi yang ditetapkan dari disalibnya Yesus. Jadi kalender Masehi itu bukan milik umat Islam, milik umat Nasrani. Ya, disalibnya Yesus 2023 tahun lalu. Makanya tahun ini berapa, tahun berapa nih?
2023. Miris kita umat Islam gak hafal kalender Muslim Islam. Jo, ibu tahu nama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, terus September, Oktober, November, Desember. Ini bukan kalender Islam, dan nama-nama yang diambil sama orang-orang kafir ini nama-nama Kaisar Romawi. Nama-nama Kaisar Romawi. Julius, Juli dari Julius, Kaisar Romawi. Agustus dari Agustinus. Semuanya nama-nama kafir. Tapi kalau Muharram, subhanallah, bulan yang dimuliakan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan Islam ada 4 bulan haram, bulan suci. Yang pertama bulan apa? Muharram. Yang kedua Zulqa'dah, Dzulhijjah. Pokoknya ingetin 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang berurut apa? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bergabung. Ibu kalau ibadah bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Bapak kalau dosa hari ini, bulan ini azab dilipat gandakan. Makanya hati-hati. Ini bulan haram. Ya, fala tadzlimu fihinna anfusakum, kata Quran surat At-Taubah ayat 36, jangan berbuat dosa di bulan ini. Bulan haram. Bukan berarti yang lainnya kita berbuat dosa, enggak. Dilipat gandakan lebih dahsyat pahala maupun dosa. Muharram, pokoknya Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, urut. Ini hati-hati, beribadahnya maksimal. Kemudian yang diloncatin sama Allah bulan Rajab. Bulan Rajab ini 4 bulan yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang benar-benar dispesialkan, diistimewakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau ngomongin kisah hijrah kayaknya udah pada hafal. Udah hafal belum? Udah hafal Bu? Kisah hijrah udah hafal? Kisah hijrah Ibu. Aduh, kalau ngomongin kisah hijrah kayaknya sedih banget ya, karena memang Rasulullah SAW ketika dakwah 13 tahun di Mekah, Ibu bayangin, Bapak bayangin ya, Rasulullah dakwah di Mekah 13 tahun, yang masuk Islam cuma 114 orang. Sedih gak? Mengajak orang masuk Islam sampai ngumpet di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, satu-satu masuk Islam. Kenapa orang takut masuk Islam? Karena kalau ketahuan masuk Islam dibunuh sama kafir Quraisy, sama Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda, dibully. Woi, yang sekarang doang yang dibully. Bahkan lebih dahsyat lagi dulu di zaman Rasulullah SAW, orang yang masuk Islam dibunuh. Ada sahabat Nabi baca Quran Bu di Ka'bah, Bismillah, namanya Ibnu Mas'ud. Tahu nggak Ibnu Mas'ud? Nggak tahu? Ya Allah. Artis yang keren siapa hari ini? Yang penyanyi itu Surat Cinta untuk Starla, siapa namanya? Hah? Virgon. Masya Allah. Yang hafal bapak-bapaknya. Nama istrinya siapa Pak istrinya? Nama istrinya Virgon ya? Inara. Oh, kenapa tuh Pak keren? Selingkuh. Apa? Masya Allah. Jadi Pak mau nambah nggak Inara jadi yang kedua? Istrinya ada, istrinya mana? Ada? Istri ada? Udah nikah belum? Belum nikah? Umur berapa Bos? Ya, saya mau membuka lowongan audisi. Apa namanya siapa Pak? Wah ini mah suami soleh nih, ngaji, pengajian kayak begini mah gak bakal KDRT. Sebulan ngasih belanjaan, saya prediksi bisa 100 juta tiap bulan. Kerja apa kerja? PNS. Waduh. Enggak, sebelumnya pernah merit? Sebelumnya? Belum. Nah, sini. Oh kan? Kalau kita kagak tanya, kagak ketemu. Nama Pak Rahmat. Pak Rahmat PNS di departemen apa Pak? Di Kamdari di Rusun di Kelurahan Guntur. Bapak Pak Lurah? Bukan, Kasih Gesra. Waduh, kasih. Gaji sebulan berapa jujur nih kalau bohong dosa? Ini bulan suci, ingat. Kalau dosa dilipat gandakan azab. Ya, gaji berapa sebulan? Gaji 4 juta Ustaz. Total TKD
Hah? 20-an. 20-an. 3 anak pan belum merit. Kenapa? Pak, jujur ya, saya aja umur 20 tahun, mata udah gatel. Pengen nyari bini. Sampai saya nikah umur 24 tahun. Ini istri saya yang pertama, Bu. Dan terakhir. Tuh, pertama dan terakhir. Ustadz nggak boleh poligami. Ada nenek-nenek marah-marah sama saya. Ustadz nggak boleh poligami gitu. Saya tanya, nenek, kalau nenek yang jadi kedua boleh nggak? Boleh. Jadi nggak boleh poligami sama orang, semua dia boleh. Pak Rahmat, dari sampai hari ini kenapa belum mau merit? Nggak apa-apa nih ya, kita sharing ya, kita ngobrol ya. Ini disaksikan oleh RCTI, SCTV, TV One. Kenapa Pak Rahmat? Bukan belum mau sih Ustaz, kalau sekarang udah ada calonnya. Oh ya. Hari sibuk kuliah, sibuk jalan-jalan. Weh, itu ya hari patah hati nasional. Udah ada yang punya ternyata. Kapan meritnya? Insya Allah segera. Ada Bapak merit, insya Allah saya mau datang. Saya mau kirim karangan bunga. Amin. Benar? Oh, selamat menikah Pak Haji Rahmat. Jomblonya sudah pensiun. Pensiun dari jomblo. Saya doain insya Allah jadi karirnya naik, bisa jadi lurah, bisa jadi camat, bisa jadi gubernur. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah, betul gak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Terima kasih Pak. Insyaallah. Saya pikir kawinnya Mainara lagi ntar. Pas kita hadir wah Mainara. Pak Rahmat, terima kasih ya. Ibu, umat Islam bayangin baca Quran, Ibnu Mas'ud ngaji, pegang mushaf di depan Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, an-najmu wasy-syajaru digebukin Bu, dikeroyok sama kafir Quraisy. Siapa tadi? Abu Lahab, Abu Jahal, saya bingung tuh kagak ditangkap betul ya. Udah menistakan Islam, menistakan ulama, masih aja ada direbut, bahkan belain Israel, negara Israel. Masya Allah, kita doain 2024 ganti. Ya pasti ganti. Pasti ganti. Kan cuma 2 periode. Gantinya siapa kira-kira? Nah, siapa yang milih Pak Anies? Tunjuk tangan. Yang milih Ganjar? Yang bener Bu. Oh Ibu milih Ganjar. Yang milih Prabowo? Pak Tentara nggak boleh milih. Pak, milih Prabowo nggak Pak? Keluarga milih Prabowo. Jadi boleh politik tapi jangan berantem. Kita capek 2019 sesama muslim saling menghina gara-gara beda politik. Nanti saya mau ajarin bagaimana Rasulullah kenapa sukses hijrah ke Madinah. Resepnya cuma satu, Rasul bisa mempersatukan umat Islam. Berbeda itu pasti. Badan kita Bu, kalau nggak ada perbedaan kita nggak bisa hidup. Ada mata, coba Ibu badannya mata semua ada. Ada tangan, lihat perbedaan. Ada jantung, ada liver, ya ada ginjal. Ini badan kita nih berasal dari berbagai macam perbedaan. Akhirnya kita bisa berjalan bergerak sampai sekarang. Perbedaan akan membuat hidup. Ingat, perbedaan akan membuat hidup. Nggak boleh kita saling benci. Fala tabaghadu, saling benci sesama muslim gara-gara politik. Demi Allah, keimanan kita dipertanyakan. Betul apa betul? Sampai nggak nyolatin, ada nggak kayak gitu beda politik? Ya, fala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling benci sesama muslim dan jadilah hamba Allah yang bersaudara karena iman, karena Islam. Ibnu Mas'ud baca surat Ar-Rahman digebuki, bonyok badannya Bu. Bonyok. Kita alhamdulillah baca Quran ada nggak yang gebukin? Malah kita malas, baru baca 1 ayat. Ibnu Mas'ud digebukin, bonyok badannya, mukanya bonyok. Sampai semua sahabat nggak kuat tinggal di Mekah. Datang ke Rasul, ya Rasul, gimana nih mau sholat digebukin, baca Quran dipukulin, mau sholat bahkan ada yang dibunuh bapaknya, ibunya dibunuh. Siapa nama yang dibunuh? Ammar bin Yasir bapaknya. Yasir sama ibunya Sumayyah
Dialah orang yang pertama kali syahid dalam Islam. Ditombak kemaluannya di depan dia. Ammar bin Yasir. Nangis Ammar bin Yasir. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa membela kedua orang tuanya. Datang ke Rasulullah, ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, mata Rasulullah, kapan terjadinya pertolongan Allah? Kita nggak kuat tinggal di Mekah. Ini kafir Quraisy sudah kelewatan. Mereka beringas, zalim, dibunuh semua kaum muslimin. Ya, persis kayak sekarang keadaan di Cina, di Xinjiang, umat Islam yang melakukan ibadah di penjara. Masjid semuanya pada dibakar-bakarin, dirubah menjadi kelenteng. Di Cina Xinjiang. Maka kita bersyukur tinggal di Indonesia. Kita bisa sholat, bisa ngaji begini, majelis taklim. Ya, kita kembalikan lagi ya ke saudara-saudara kita di Mekah. Hijrahnya Nabi SAW. Datang Rasul, ya Rasul gak kuat tinggal di Mekah. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi? Nabi gak diam aja. Nabi sudah doa, tapi Nabi ikhtiar. Ini menunjukkan kepada kita doa tanpa ikhtiar adalah kebodohan. Ingat, doa tanpa ikhtiar adalah kebodohan. Ikhtiar tanpa doa adalah kesombongan. Ikhtiar tanpa doa kesombongan. Nabi SAW ikhtiar. Apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad, Bapak Ibu? Ketika ada orang-orang yang pergi haji, ingat, haji itu adalah syariat Nabi Ibrahim, syariat lampau. Orang-orang kafir Quraisy pun haji, tapi hajinya beda, dirubah syariatnya. Karena di dalam Ka'bah ada 360 berhala, ada Hubal, ada Manat, ada Uzza, banyak 360 berhala. Yang paling gede Hubal. Mereka kelilingi Ka'bah tujuannya menyembah berhala, bukan menyembah Allah. Datang dari berbagai penjuru ke Mekah. Rasul tanya, bisa nggak kita numpang deh sebentar di tempat tinggal kamu? Semua nolak karena takut sama kafir Quraisy Mekah. Sampai Rasul SAW memberanikan diri datang ke Taif, minta perlindungan orang Taif. Nyampe di Taif, Nabi ditimpukin batu sampai kakinya berdarah. Datang dua malaikat yang menjaga gunung, bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini udah kebangetan penduduk Taif. Dia sudah melukai kekasih Allah. Mereka sudah melukai utusan Allah. Kita mau binasakan penduduk Taif. Satu penduduk mau dibikin gempa bumi sama malaikat gunung. Apa yang dikatakan Nabi? La, jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang enggak ngerti. Jangan diazab. Jangan disiksa. Nabi akhirnya berdoa kepada Allah, la'allallahu ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Ya Allah, kalau bapaknya masih kafir, matinya kafir, saya berharap kepadamu anak cucunya muslim, masuk Islam, tidak berbuat syirik, menyembah Allah, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Akhirnya benar doa Nabi dijawab, Bu. Ibu lihat di Taif, siapa yang pernah ke Taif? Antara Mekah dan Taif 80 km, dekat. Makanya Nabi minta kota Taif, tapi kota Taif menolak Rasul. Mereka menghina Nabi Muhammad, mereka melukai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi SAW gak habis pikir, Nabi SAW terus ikhtiar. Nabi bilang, saya dengar di Habasya, Afrika. Habasya itu Ethiopia. Ada seorang raja namanya Najasyi. Dia tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun rakyatnya. Nabi jadi minta perlindungan sama Raja Najasyi. Diutus 12 orang. Utsman bin Affan yang pertama kali hijrah bersama istrinya. Istrinya siapa? Utsman bin Affan, putri Rasulullah, Ummi Kulthum dan Ruqayyah. Jadi dua putri Nabi Muhammad nikah dengan Rasulullah. Makanya Utsman disebut dengan Dzunurain, orang yang punya dua cahaya. Kenapa? Karena menikahi dua putri. Apa kata Rasulullah ketika Ummu Kulthum meninggal, Ruqayyah meninggal dunia? Kata Rasulullah, kalau saya punya anak putri yang ketiga, saya nikahin sama kamu Utsman. Menunjukkan akhlak Utsman begitu tinggi. Utsman itu pemalu sama laki-laki aja auratnya ditutup. Sampai malaikat malu sama Utsman bin Affan. Makanya Rasul nikahkan dua putrinya. Yang satu meninggal baru dinikahin putri kedua. Ibu yang dimuliakan Allah, di Afrika, Habasyah Afrika, bukan Arab. Ethiopia, ibu lihat di Google sekarang namanya negara Ethiopia. Bilal bin Rabah dari situ, Wahsy dari situ. Jadi kafir Mekah, Bu, atau orang-orang Arab Mekah suka mereka menjalin kerjasama dengan orang Afrika, Ethiopia dari zaman Rasulullah dan sebelum Rasulullah. Rasul mengutus 10 sahabat
80 sahabat yang kedua, kloter yang kedua 80 sahabat. Tapi beda nih kesian. Makanannya beda. Ibu biasa makan nasi, saya pindahin ke Rusia makannya roti, bisa nggak tiap hari? Kenyang nggak? Setiap pagi sarapan nasi uduk. Di sono nggak bisa. Begitupun para sahabat Rasulullah SAW, makanan beda, adat istiadat beda, bahasa beda, bahasa Arab sama Afrika beda. Bayangkan tinggal bertahun-tahun di Habasyah, Ethiopia, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan satu kota. Bayangkan, namanya Yathrib. Namanya apa? Ibu tahu artinya Yathrib apa? Siapa yang tahu nama artinya Yathrib? Yathrib artinya laum, hina. Artinya mu'atabah, nggak bagus artinya. Rasul rubah jadi Thayyibah. Jadi kota Madinah nama aslinya apa? Madinah Thayyibah. Kenapa? Di situ bakal hidup Nabi Muhammad, manusia termulia di muka bumi ini, dan di situ akan dikuburkan manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu. Jadi kalau ibu ditanya mana yang lebih utama, Mekah apa Madinah? Diam deh. Pak, mana yang lebih utama, Mekah apa Madinah? Madinah. Kenapa? Jasad Rasulullah ada di mana? Di Madinah. Rasul pernah doa begini, Bu. Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikan saya mencintai kota Madinah melebihi cinta saya terhadap kota Makkah. Itu doanya Nabi. Sehingga apa? Ibu kalau umroh, kalau haji, Makkah pergi, Madinah pergi, ibu akan lebih tenang di Madinah. Betul apa betul? Kota yang begitu tenang, negeri yang begitu membahagiakan hati. Kenapa? Jasad Rasulullah terkubur di situ. Rasul rubah dari Yathrib jadi Thayyibah. Gimana ceritanya? Kok bisa nih kita ke Madinah? Rasul dan para sahabat ke Madinah, datanglah Bu, suku Aus ke Mekah. Madinah ada suku dua. Yang pertama suku Aus, yang kedua Khazraj. Apa namanya? Aus, bukan pakai H ya. Aus, Khazraj. 120 tahun berantem, perang, satu mati keroyok tawuran. 120 tahun tawuran. Tapi dalam waktu satu malam Rasul bisa damaikan. Kenapa? Karena iman, akidah, Islam. Datang Aus kepada Rasulullah di Mekah, Rasul dakwain Islam. Masuk Islam satu orang, masuk Islam dua orang, sampai 12 orang masuk Islam dari Madinah. Rasul bayat namanya Aqabah. Bayatul Aqabah yang pertama, Rasul salaman, inni ubayyuka alal Islam, saya bayat kalian dalam Islam. Mas dari 10 orang, 12 orang datang lagi ke Mekah, 84 orang, Nabi bayat lagi, ubayyuka alal Islam. Berarti berapa tuh? 80 tambah 10 berapa? Kurang lebih 100 orang masuk Islam di Madinah. Rasul utus sahabat Nabi yang pertama yang berdakwah di Madinah, namanya Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Sama sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ini dua orang pertama yang diutus jadi duta Rasulullah untuk dakwah di Madinah. Tahu ibu Mus'ab bin Umair siapa? Orang paling ganteng di Mekah. Rambutnya paling necis, bajunya paling mahal. Dia orang Quraisy yang paling kaya. Ketika masuk Islam diusir sama ibunya. Kalau kita nih zaman sekarang diusir, saldonya dibekukan, rekeningnya dibekukan, kartu ATM-nya ditelepon sama bank, blokir tuh, no. Bisa nggak beli baju lagi? Bisa nggak beli pomade? Gak bisa. Jadi orang paling kusam akhirnya. Apa yang terjadi ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Mus'ab bin Umair tinggal dalam kesederhanaan. Bajunya compang-camping, Bu. Bajunya jahitan-jahitan. Padahal dulunya orang kaya, karena Islam dia tinggalkan dunia. Dia lebih memilih akhirat. Rasul utus dia ke Madinah. Ibu sedih deh Mus'ab bin Umair. Kalau dia wafat, dia ketika meninggal dunia, kalau kain kafannya ditutup kepala, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Sampai Rasulullah SAW menangis. Wahai Uthman, wahai Mus'ab, begitu engkau dicintai para malaikat sedang menunggu. Ruh kamu lagi ditunggu para malaikat, kata Rasulullah SAW. Ibu yang dimuliakan Allah, Mus'ab dakwah di Madinah dengan akhlak, ya, dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Dia dakwah satu-satu orang Yahudi masuk Islam, Nasrani masuk Islam, semua masuk Islam satu-satu. Sampai datang pemimpin Madinah namanya As'ad bin Zurarah.
Ini As'ad bin Zurarah datang menemui Mus'ab bin Umair. Dia masih kafir. Dia angkat pedang, dia mau bunuh Mus'ab bin Umair. Ya, kemudian apa yang dikatakan? As'ad bin Zurarah. Apa yang dikatakan As'ad bin Zurarah, Ibu? Mus'ab, diam. Jangan dakwah lagi, jangan sebarkan Islam. Kalau engkau sebarkan Islam, ini pedangku di lehernya Mus'ab. Saya bunuh kamu. Diam. Pulang sono ke Mekah, diusir sama As'ad bin Zurarah. Tapi apakah Mus'ab bin Umair takut? Apakah Mus'ab bin Umair sedikit pun bergerak ke belakang? Enggak. Dia hadapi, tapi dengan kesabaran. Dia hadapinya dengan apa? Ketenangan. Cerdas ini orang akalnya. Dia bilang sama As'ad bin Zurarah, oke, saya akan pergi ke Mekah, tapi tolong dong kasih saya 5 menit aja. Saya mau cerita tentang Islam. Kalau engkau nggak berkenan, saya pergi ke Mekah, saya pulang. Tapi kalau engkau berkenan, itu terserah kamu, itu hak kamu. Kata As'ad bin Zurarah, ya udah, sebelum kamu pergi ke Mekah, saya biarkan kamu bicara. Ini lihat Bu, jadi dai, ibu jadi seorang dai nggak boleh emosi. Kalau ada orang yang kita dakwain kasar sama kita harus bersikap lembut. Dan ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Seandainya Bu Mus'ab itu ikut emosi, karena dia juga kuat, pemuda. As'ad bin Zurarah udah tua, dia ibaratnya lawan, bisa dibunuh As'ad bin Zurarah. Tapi dia nggak balas emosi dengan emosi, dia sabar. Dia suruh duduk As'ad bin Zurarah. Orang kalau lagi berdiri emosi Bu, duduk masih emosi gimana? Tiduran masih emosi? Ibu kafanin. As'ad bin Zurarah dengar tentang Islam. Pak, Bapak tahu nggak sih Islam itu apa? Islam itu menyambung silaturahmi. Islam itu menghormati tetangga walaupun non muslim. Islam itu metik ada duri, Bapak singkirkan dari jalan, itu jihad. Sedekah di mata Allah Azza wa Jalla. Jadi cerita tentang Islam A, B, C, D, E, Z, itu Islam. Kaget As'ad bin Zurarah, ini Islam? Ya udah, kalau begitu saya syahadat, masuk Islam Bu. Tadinya marah, benci, bahkan mau bunuh, berubah gara-gara akhlak yang mulia. As'ad bin Zurarah bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Satu Madinah masuk Islam, udah 60% masuk Islam, tinggal Yahudi ini. Yang ortodok dari Bani Nadir, Bani Qainuqa, semuanya pasti menolak Rasulullah. Karena Rasul dari Nabi Ismail, itu yang mereka benci. Sementara mereka tunggu Rasulnya dari Nabi Ishak. Ingat Ibu, Nabi Ishak turunannya Yahudi. Nabi kita dari mana? Dari Nabi Ismail. Ismail, Adnan, Ismail. Itu yang dibenci oleh orang Yahudi. Nggak mau menerima Rasulullah karena egois. Nasab, ego nasab. Akhirnya penduduk Madinah masuk Islam semua. Makanya ketika Rasulullah SAW datang, Rasul udah enak. Ditungguin di bukit namanya Saniyatul Wada, antara Mekah Madinah. Udah di depan Madinah ada bukit namanya Saniyatul Wada. Di bukit itulah ketika mereka melihat Rasulullah dari kejauhan sama Abu Bakar lagi naik 2 unta. Dua unta. Mungkin Abu Bakar lagi capek, Abu Bakar di unta, Rasulullah turun. Karena Rasul udah seger, masih sehat, kuat. Abu Bakar di unta. Jadi Abu Bakar disangkanya Rasul disangkanya Abu Bakar karena Rasulullah berdiri. Rasul yang bawa untanya, Abu Bakar duduk di atas unta karena kecapean. Apa yang dikatakan oleh penduduk Madinah? Tala'a semuanya. Insaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Ketika datang purnama, bulan purnama yang begitu indah, kota yang tadinya gelap, gak ada yang kenal Madinah, Yatsrib, namanya aja udah jelek, gak ada yang mau ke sono. Tapi Rasul datang, cahaya kota Madinah, Tola'al Badr. Dialah bulan purnama yang kami nanti-nanti, yang kami tunggu-tunggu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq nunduk, orang baru tahu inilah Nabi Muhammad SAW.
Nabi yang penuh tawadhu, Nabi yang penuh dengan kerendahan hati, akhlakul karimah yang akan membawa cahaya hidayah bukan hanya di dunia dan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Muhammad datang kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu yang dimuliakan Allah, kita mesti cinta 3 masjid. Kalau kita nggak cinta masjid, iman kita nggak sempurna. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa. Apa yang dilakukan Nabi ketika di Madinah? Nabi nggak langsung tidur dulu. Nabi bangun masjid dulu yang pertama. Masjid apa yang dibangun? Masjid apa? Masjid Kuba. Masjid Kuba. Nabi bangun. Jadi pertama kali Nabi duduk, Nabi cari masjid dulu, bikin masjid. Ini menunjukkan kepada kita apa? Umat Islam gak bakal maju kalau jauh dari masjid. Umat Islam gak bakal sukses kalau jauh dari masjid. Jadi yang pertama Nabi bangun dulu masjid, baru pasar. Yang ketiga mempersaudarakan kaum muslimin. Ini 3 poin yang dilakukan Nabi ketika hijrah ke Madinah. Masjid Kuba, ketika itu perintah Allah datang untuk bangun masjid yang di situ diridhoi Allah, namanya Masjid Nabawi, Masjid Rasul SAW. Sebelum itu masjid pertama adalah Masjid Kuba. Makanya ibu kalau umroh, ibu ambil wudhu di masjid, ambil wudhu di hotel, ambil wudhu di hotel, kemudian sholat 2 rakaat di Kuba, ibu dapat pahala umroh. Karena ini masjid yang benar-benar Rasulullah nggak lupa. Walaupun Rasulullah bangun Masjid Nabawi, Rasul setiap hari Sabtu jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Kuba, sholat 2 rakaat. Nabi berkendaraan juga, berkendaraan atau jalan kaki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi, thumma shalla raka'ataini fi Kuba, kana lahu ka'ajri umratin tam." Siapa yang berwudu dari rumahnya, kalau kita orang Indonesia wudunya di hotel, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka dia dapat pahala Mudah-mudahan yang di sini bisa umroh. Aminnya kenceng dong. Biar kakak ngantuk. Ibu yang dimuliakan Allah, bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat, wah ceritanya gampang nih Ustaz, tinggal hijrah aja ke Madinah. Enggak. Ada sahabat juga nggak nyampe ke Madinah, ada yang dibunuh di tengah jalan. Dan ada yang dibunuh. Umar bin Khattab doang yang berani terang-terangan hijrah. Sampai Rasul Umar bilang, siapa yang mau anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, silakan datang ke Gunung Kubais di Makkah. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Umar terang-terangan hijrah. Ya. Kemudian ada sahabat Nabi namanya Mus'ab bin, namanya Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Namanya siapa bu? Bu, woi, berdiri apa duduk nih? Kayaknya pada ngantuk nih. Berdiri apa duduk? Ibu maunya saya berdiri apa duduk? Ibu suka yang berdiri apa yang duduk? Bu, jemaah. Nah, ini ada yang berdiri. Namanya Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Ini nama anak saya nih. Saya waktu di pesantren baca sirah Nabawiyah, baca tentang Suhaib ibnu Sinan. Terus saya bilang dalam hati, insya Allah kalau punya anak laki-laki, saya mau namain Suhaib. Pakai hak, Suhaib, bukan Syuaib. Kalau pakai ain, nama Nabi. Mertuanya Nabi Musa, namanya Nabi Syuaib. Kuburannya ada di Yordania. Tingginya 2 meter tuh Nabi Syuaib. Ya, lebih 3 meter. Jadi saya namain nih, namanya Suhaib. Namanya siapa? Bapak. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Kok Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi? Ar-Rumi artinya Romawi. Padahal dia orang Arab. Kenapa dinamakan Romawi? Dia orang Irak, Basrah. Irak, bu, ibu tahu nggak Irak ada Baghdad? Iya kan? Ada negeri namanya Basrah, kota Basrah di Irak. Dia orang Irak, bapaknya hakim. Bapaknya Suhaib hakim. Jadi orang terpandang, orang kaya. Apa yang terjadi ibu? Irak diserang sama Romawi. Tentara Romawi nyerang, Suhaib jadi tawanan, masih kecil. Dijadiin tawanan, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, Suhaib jadi tawanan. Kecil jadi budak, budaknya orang Romawi. Sehingga dari kecil dia diajarin bahasa Romawi. Bahasa Romawi diajarin, jadi jago bahasa Romawi. Kayak dulu kita ingat ya Pak, dijajah sama Belanda berapa tahun? Banyak orang Indonesia bisa bahasa Belanda.
Bahasa Belanda ibu bisa nggak? Kan dijajah Belanda, kok nggak bisa? Taunya ICTRU aja. Apa yang terjadi ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Bisa bahasa Romawi. Suhaib hijrah ke Mekah. Ke Mekah jadi budak hamba sahayanya namanya Abdullah bin Jada'an, orang kaya Mekah. Jadi budak Suhaib bin Sinan. Kemudian si Abdullah ini udah capek, dimerdekakan. Karena dia cerdas, dia mulai dagang di Mekah. Suhaib ini dagang bukan Suhaib yang ini ya, Suhaib yang ono. Ini mudah-mudahan jadi dai juga nih. Oh, didoain tuh. Didoain. Suhaib bin Sinan. Akhirnya apa yang terjadi ibu? Dia dagang, sukses, jadi orang paling kaya di Mekah. Ketika sudah paling kaya, dia masuk Islam. Dia memeluk agama Allah. Dia memeluk agama Rasulullah. Dia dipanggil hatinya hijrah juga ke Madinah. Karena seluruh muslim wajib hijrah. Gak boleh ada yang tinggal di Mekah. Semuanya hijrah ke Madinah. Ketika di jalanan udah mau siap-siap hijrah, dicegat sama orang kafir Mekah. Suhaib mau kemana? Mau hijrah ke Madinah, kata ke Yathrib, kata Suhaib bin Sinan. Gak boleh. Jitana su'luk, kamu dulu datang ke Mekah dalam keadaan gembel. Kamu dulu budak. Sekarang ketika kaya raya enak aja mau pergi. Saya bunuh kalian. Kata Suhaib, saya ini ahli panah. Saya ahli panah. Kalau anak busur panah saya lesatkan, 20 orang bisa mati. Saking hebatnya dia ahli panah. Kata orang kafir, kita gak mau ada pertarungan. Terus kata Suhaib, kalian mau apa dari aku? Saya mau harta kamu. Lihat orang kafir hidupnya buat dunia. Kalau kita orang beriman hidupnya buat akhir. Dimensi hidup kita lebih panjang dari mereka. Mereka cuma perut dan di bawah perut. Betul apa betul? Kalau kita enggak, kebahagiaan yang abadi di jannah surga. Apa yang terjadi yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Kata Suhaib, afala adulluka ala mawadhi'i mali tatrukunani? Apakah kalian ketika aku tunjukkan letak harta saya di mana, kalian tinggalkan saya? Oke. Saya letakkan pertanian saya, bisnis pertanian saya di sini. Saya letakkan bisnis peternakan saya di sini. Bisnis properti saya di sini. Dikasih tahu, ini tanda tangan saya, stempel, ambil semua harta saya 100%. Jadi pergi ke Madinah dalam keadaan nol, nggak punya uang 1 rupiah pun, nggak punya emas 1 gram pun. Datang ke Madinah dalam keadaan miskin lagi, nol lagi. Ketika itu Rasulullah SAW dapat berita tentang Suhaib. Kisah hijrahnya Suhaib Nabi dengar dari malaikat Jibril ceritain. Dipeluk sama Rasulullah Suhaib bin Sinan. Apa kata Rasulullah? Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Perdaganganmu pasti untung. Perdaganganmu pasti untung. Allah sudah beli perdagangan. Ibu nanti buka Quran, tolong, surat Al-Baqarah ayat 207. Surat apa? Ayat piro? Ini ayat turun buat satu manusia, kakinya di bumi tapi rohnya sudah dimasukkan ke surga. Namanya Suhaib bin Sinan, karena dia rela ninggalin harta demi menjaga iman, menjaga akidah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Suhaib bin Sinan? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk meraih keridhaan Allah. Ayat ini turun buat sahabat Nabi namanya Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Bayangin ibu, orang kafir Quraisy gak diemin. Orang yang hijrah, yang punya harta-hartanya harus tinggalin. Bahkan yang punya istri, istrinya suruh tinggalin. Yang punya anak-anaknya yang begitu berat perjuangan sahabat Nabi hijrah. Makanya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang membenci sahabat Nabi. Kita bisa masuk Islam karena perjuangan siapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Berapa jumlah sahabat? Nggak ada yang tahu. 120.000. Jumlahnya berapa? Jadi Rasul ketika haji wada, semua sahabat itu datang. Dari Madinah, dari Mekah semua datang. Rasul dakwah di situ. Haji wada Nabi kasih nasihat terakhir. Apa kata Nabi SAW? Inna amwalakum
wa a'radakum wa anfusakum haramun ka hurmati yaumikum hadza. Kaum muslimin, jangan saling menjatuhkan. Harga diri kalian itu haram. Harta kalian sesama kalian haram. Jiwa kalian haram di antara kalian. Makanya kita nggak boleh menjatuhkan martabat sesama muslim. Kamu gibah dosa besar, fitnah dosa besar, itu haram. Islam datang dengan menyatukan hati kita. Kita bersatu bukan di atas harta, bukan di atas jabatan, bukan di atas kepentingan politik, tapi kita bersatu di atas kepentingan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kisah hijrah daripada para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan kita sebagai muslim, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ajarkan anak kita kisah ini. Nah, kalau bukan karena hijrah Nabi dan para sahabat ke Madinah, kita nggak mungkin masuk Islam. Makanya kenapa peristiwa hijrah dijadikan kalender Islam oleh Umar bin Khattab? Ingat, kalender hijriah ini adalah cetusan pendapat daripada Umar bin Khattab, keputusan Umar bin Khattab. Para sahabat ada yang bilang begini, ya Umar, kenapa nggak hari lahir Nabi yang jadi kalender penentuan kalender Islam? Kenapa nggak wafatnya Nabi? Kenapa nggak bi'tsatun Nabi, Nabi diutus jadi Rasul? Kenapa kok Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Umar tahu titik awal kebangkitan dan kemenangan Islam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau tanpa hijrah, bisa-bisanya kita mungkin nggak memeluk agama Allah. Maka oleh itu ibu, hargai perjuangan para sahabat, muliakan para sahabat Nabi. Sekarang ini bahaya, di Indonesia ini udah sebar satu aliran komunitas namanya Syiah Rafidhah Isna Asyar, yang mereka membenci Umar bin Khattab, mereka membenci Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam doa mereka mengatakan apa bu? Allahumma la'an sonamai Quraisy. Ya Allah, laknat dua Quraisy, dua berhalanya Quraisy. Kurang ajar gak? Abu Bakar Umar dibilang berhalanya Quraisy. Kurang ajar gak bu? Makanya ajarin anak kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kecil. Dan ibu kalau ngaji, cari guru yang ngajarin ke Quran hadis yang benar. Kalau sudah membenci sahabat Nabi, tinggalkan majelis itu. Setuju apa enggak nih? Kalau setuju takbir. Enak aja Abu Bakar dihina, enak aja Umar bin Khattab dihina. Darah kita berikan buat mereka sahabat ridwanullahi alaihim. Siapa yang nemenin Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah? Sahabat. Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thur. Bayangkan ibu, kata para ulama, akhtar rihlah, perjalanan yang paling bahaya. Ibu mau nggak nemenin Rasul dari Mekah ke Madinah berdua? Dicariin sama 100 pemuda. 100 pemuda ini ahli panah, yang bisa bunuh Rasul dapat 100 ontak. 100 ontak, 1 ontak 100 juta, berarti 100 miliar. Ibu dicari-cari, DPO mau dibunuh sama 100 anak muda kuat. Kira-kira mau nggak? Yang bener. Mikir 2 kali. Ya Rasul, ntar aja deh. Rasul sendiri aja deh. Ya Rasul, saya di rumah aja deh Rasul. Sama yang lain aja deh. Minta maaf Rasul, hampura, ampunten. Abu Bakar enggak. Abu Bakar malah nangis karena bahagia dia yang dipilih Rasulullah untuk menemani hijrah ke Madinah. Rasulullah, saya Rasul, kata Abu Bakar, as-suhbah ya Rasulullah, saya yang nemenin. Iya. Nangis Abu Bakar. Kata Aisyah ngelihat bapaknya nangis, ma ra'aitu ahadan yafrahu bi syiddatil farah yabki min Abi Bakar. Saya enggak pernah lihat ada orang sebahagia ini. Padahal dia dipilih untuk menemani perjalanan yang paling bahaya, yang mengancam nyawa. Rasulullah SAW akhirnya ngumpet di gua apa namanya? Gua Hiro. Gua Hiro pertama kali dapat wahyu, Bapak. Kalau yang gua Rasul ngumpet 3 hari, ingat ngumpetnya berapa hari? Namanya Gua Taur. Bukan Gua Tur, Gua. Halo? Gua Taur. Gua Tur itu Jabal Nur. Ibu ke Mekah, ya Gua Tur itu tinggi. Ya cuma 50 meter, 100 meter lah, hampir nggak nyampe 100 meter. Rasul ngumpet bersama Abu Bakar di situ. Ibu tahu apa yang terjadi? Rasul tidur di pahanya Abu Bakar.
Begitu sayangnya Rasul sama Abu Bakar, cintanya Rasul sama Abu Bakar, Rasul tidur di pahanya Abu Bakar karena sempit, cuma bisa duduk doang. Tidur Rasulullah di paha Abu Bakar, tiba-tiba ada al-aqrab. Apa itu aqrab? Kala jengking, gigit kakinya Abu Bakar. Digigit. Kalau digigit sakit ngomongnya apa? Ibu dicubit ibu ngomongnya apa? Ini kala jengking yang gigit, sakitnya luar biasa. Abu Bakar gigit lidah, takut ngomong aduh, teriak nanti Rasulullah bangun. Begitu cinta dia sama Rasulullah SAW, dia gigit lidahnya. Aduh sakitnya luar biasa. Sakitnya di mana bu? Nah kita di sini. Digigit kakinya, biru semua badan, racun. Ternyata ini kala jengking yang berbisa, mengeluarkan racun, seluruh badannya Abu Bakar kena racun. Abu Bakar digigit padahal kesakitan, tapi dia gak mau bangunin Rasulullah. Dia gak mau membuat Rasulullah terbangun. Dia gigit, nangis, keluar air mata. Keluar air mata ini nyampe ke pipi Rasulullah. Ketika itu Rasulullah terbangun. Abu Bakar, engkau sudah masukkan racun tubuhnya, karena biru semua, udah mau mati, udah mau meninggal. Nabi ludahin, fabasaqu ala wajhi, diludahin, sembuh lagi. Jadi ludah Rasulullah itu obat, keringat Rasulullah itu obat, darah Rasulullah obat, rambut Rasulullah obat. Bahkan sahabat itu kalau Rasul keringetan dikumpulin jadi botol, jadi minyak wangi parfum. Rasul berkambuh, darahnya diminum sama sahabat. Cuma Rasulullah ingat, yang lainnya kagak berlaku. Ibu datang ke saya, tak godain dong, saya lagi demam. Bukan sembuh, malah tambah sakit, bakteri semua mulut saya. Cuma Rasulullah ingat ya, dan Rasulullah wafat udah gak berlaku lagi. Seperti tongkatnya Nabi Musa berlaku hanya Nabi Musa masih hidup. Ketika dilemparin tongkat jadi apa? Ular. Datang, wah tongkat Nabi Musa punya khasiat sakti, akhirnya pergi ke Mesir nyari tongkatnya Nabi Musa. Ketemu tongkat Ali. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang bisa saya sampaikan. Intinya apa? Jangan pernah meremehkan perjuangan sahabat Nabi. Terakhir nih saya ngomong, kalau ada kelompok-kelompok di Indonesia yang dia mencaci maki sahabat, tinggalkan kelompok itu. Saya mohon pihak yang berwajib menindak tegas ini penistaan terhadap agama. Karena simpul yang menyebarkan Islam sahabat ini yang mau di stop sama mereka, sehingga nanti umat Islam gak tahu Islam. Kalau sahabat Nabi sudah dihancurkan karakternya, martabatnya, kewibawaannya, yang mereka inginkan apa? Hancurkan Islam. Makanya saya gak pernah bilang aliran Syiah, tapi agama Syiah. Karena di antara mereka banyak yang mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Bersabda apa bu? Lau anfaqtum misla dhahabi Uhud ma yusawi bimuddi sahabat Rasulullah SAW. Kalau kalian berinfak segunung Uhud emas, kemudian dibandingkan satu mud, satu genggam sahabat sedekah, gak bisa sama. Satu mud sahabat itu lebih berat daripada gunung Uhud sedekah mereka untuk agama Allah ini. Karena mereka rela memberikannya 100%. Kalau kita setengah-setengah. Kalau mereka nyawa diberikan buat Islam, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Makanya kita setiap doa, gimana Pak doanya? Ila sahabati an baqiyati sahabati Rasulillah. Ya Allah, semua sahabat ridwan Allah, ridhoi mereka. Ini kisah hijrah, kesimpulan dari kisah hijrah. Semoga kita semua bisa hijrah 100%. Sekarang gak ada lagi hijrah secara tempat. Ingat, wah Ustaz saya mau hijrah, kemana bu? Ke Singapura. Gak ada lagi hijrah secara tempat. Karena Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah secara tempat setelah penaklukan kota Mekah. Yang ada apa sekarang? Hijrah secara makna. Yang tadinya gak sholat. Ingat, mati gak punya sholat, Allah tanyain. Kalau mati gak punya harta, Allah gak tanya. Ya bahkan mati gak punya istri, tanya barahmat. Bener, mati gak punya istri, Allah gak tanya. Yang Allah tanya mati gak bawa sholat, mati gak punya rumah, Allah gak tanya. Mati gak punya mobil, Allah gak tanya. Tapi mati gak bawa sholat, baru ditanya sama Allah. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Wa in saluhat saluhal 'amalu kullu, wa in fasadat fasadal 'amalu kullu.
Pertama kali pertanyaan ditanya nanti hari kiamat sholat kita. Sholat kita benar, amalan lainnya benar. Saya pergi haji Ustaz, tapi nggak sholat, hajinya mardut. Tapi bukan Haji Muhyiddin ya, di Palembang. Ya, ditolak hajinya. Sedekahnya ditolak, bangun masjid, bangun pesantren, bangun sumur air, tapi nggak sholat. Rusak, fasad al-amal kullu kata Allah, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau sholatnya benar, amal yang lain benar, hajinya diterima, sedekahnya diterima. Jadi sholat itu tolak ukur amal ibadah kita yang lain benar. Sholat 5 waktu aja karena kita bangkitkan masjid atau Taufik ini subuh kalau bisa datang ke sini. Subuh datang nggak ke masjidku? Subuh penuh kayak begini saya seneng. Saya bingung umat Islam kalau sholat Jumat rame sampai belakang, tapi kalau sholat subuh rame nggak? Padahal amalan anti melarat, anti susah itu sholat subuh berjamaah di masjid. Karena Rasulullah bersabda, "Man sholat subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang subuhnya berjamaah di masjid, rutin, komitmen, istiqamah, Allah akan menjamin hidupnya nggak akan susah dunia akhirat. Sholat subuh dijaga. Gua ngomongin jomblo nih, ada temen saya juga jomblo nih, si Ari. Sini Rik. Ada yang mau nawarin, nanti ada nenek-nenek yang mau nih. Ya, insya Allah kita ketemu lagi Bu. Kalau nggak ketemu di Jakarta, saya doa sama Allah mudah-mudahan yang ketemu saya hari ini ketemu sama saya lagi di Mekah. Kalau nggak ketemu di Mekah, kita ketemu di Madinah. Kalau di Madinah kita nggak ketemu, di Mekah nggak berjumpa, saya berdoa sama Allah kita ketemu di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua matinya husnul khatimah. Wa ila hadhihi niyyah على هذه النية وإلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى الحبيب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang hadir hari ini Allah di Masjid Taufik At-Taufik, ya Allah, jadikan mereka yang hadir dosa-dosanya Engkau sudah ampuni, ya Allah. Jadikan yang hadir kesalahannya sudah Engkau maafkan, ya Allah. Jadikan yang hadir kalau punya utang-utangnya lunas, ya Allah. Utangnya Engkau berikan kemudahan membayar, ya Allah. Di antara kami ada yang anaknya belum menutup aurat, berikan hidayah anak kami agar menutup aurat, ya Allah, agar menjadikan jilbab sebagai pakaian yang mereka cintai dan mereka sukai, ya Allah. Ya Allah, anak kami yang belum sholat, ya beri hidayah hati kami agar sholat 5 waktu, ya Allah. Kami tidak minta apapun dari dunia mereka, ya Allah, kecuali satu, mereka rajin sholat 5 waktu sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allah, jadikan saya rajin sholat 5 waktu dan anak cucu saya rajin sholat 5 waktu. Ya Allah, orang tua kami yang di alam barzah, sudah di alam kubur, lapangkan kubur orang tua kami. Jadikan kubur orang tua kami raudhatul jannah, taman surga. Jangan siksa di alam barzakh mereka, jangan siksa di alam kubur mereka, ya Allah. Kami sayang sama orang tua kami, kami cinta kepada orang tua kami. Ya Allah, orang tua kami yang sedang sakit, merintih karena kesakitan, tolong ya Rabbal Alamin. Mohon ya Allah agar sembuhkan mereka, berikan sehat ya Allah. Kami gak kuat mendengar rintihan sakit orang tua kami. Panjangkan umur orang tua kami dalam taat kepadamu, dalam ibadah kepadamu, ya Allah. Begitupun kami tidak tahu kapan kami akan wafat, kapan ajal akan menjemput kami. Satu permohonan kami, ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matikan kami dalam keadaan sholat, matikan kami dalam keadaan baca Quran, matikan kami dalam keadaan amal soleh, sedekah di jalan-Mu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini ada pantun dari anak saya nih Bu. Sini ada pantun nih. Ini hobinya Bu pantun. Wajib. Sini. Mana pantunnya mana Bu? Hah? Nih Pak, tuh Abaji pantunnya, tuh ya. Jangan tulis di atas kaca. Cakep dong.
Tulislah di atas meja. Jangan nangis karena cinta. Nangislah karena dosa. Bagus tuh, jagoan bikin pantun. Ini kayaknya nyontek di TikTok. Terima kasih Bu, hampunten. Mudah-mudahan ketemu lagi ya Bu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.